Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 231. Setelah berjalan agak jauh, Bailey Wuqiu berhenti, meletakkan lentera di dahan yang layu, dan mengulurkan tangannya, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kemudian mengeluarkan sesuatu di saku celananya, mengeluarkan tabung bambu kecil. Setelah mengeluarkan tabung bambu kecil, dia menyekannya dengan serius, karena dia kehabisan napas setelah berjalan sejauh ini. Xiao Wan, sekarang kamu tahu pria tidak berguna apa yang kamu pilih. Dia tidak bisa melindungimu, dan dia tidak bisa melindungi putrimu. Jadi, biarkan aku menjadi saudara laki-lakiku. Jika gadismu memiliki kesalahan, akan ada banyak orang terkubur bersamanya. Long Zaitian tidak berani mempertaruhkan dunia, aku tidak punya apa-apa untuk diminta. Biarkan orang-orang menyalahkanku. Bailey Wuqiu menatap tabung bambu kecil di tangannya dan bergumam pelan, matanya tegas, dan ada kekejaman dalam ketidakpeduliannya. Membunuh seseorang adalah orang yang sangat sederhana baginya, dan membunuh sekelompok orang juga merupakan hal yang sangat sederhana baginya. Membuka tabung bambu, dan beberapa serangga terbang keluar darinya dalam sekejap. Terbang ke langit, dan menghilang ke langit malam yang luas. Setelah beberapa saat, dia berdiri lagi, membawa lentera, dan berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun banyak pohon di sekitarnya telah layu, jalan pegunungan yang terjal masih membuat Bailey Wuqiu terlihat sedikit sulit. Jubah panjang, diseret di tanah, sudah lama menjadi kotor. Di kedalaman Gunung Mang, tempat yang dalam, mendekat, bisa melihat api yang panjang. Saudari Qing Yao, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika hari sudah gelap, ayah akan datang untuk menjemput Xiaoxi? Sebuah suara yang bagus berkata, orang yang berbicara adalah Long Xiaoxi. Pada saat ini, selain Long Xiaoxi, ada 3 orang yang duduk. Satu adalah gadis kecil yang gemuk, gadis kecil itu sedang makan sesuatu yang baru saja dipanggang dan terlihat sangat fokus. Satu adalah seorang pria berusia 20-an, berpakaian seperti pola pelayan. Ada orang lain, Lu Qingyao, yang membuat api dengan ranting, tampak bosan. Bagaimana aku tahu? Aku sudah meminta seseorang memberi tahu ayahmu. Ayahmu mengabaikanku. Ayahmu mungkin tidak menginginkanmu lagi. Lu Qingyao berkata tanpa daya, 2 tenda telah didirikan di sampingnya, dan sepertinya dia akan bermalam di tempat ini. Tidak, ayah tidak akan menginginkanku. Aku sudah bersama ayah sejak aku masih kecil, dan ayah tidak pernah meninggalkanku di rumah dan membawaku kemanapun. Long Xiaoxi sangat percaya diri. Di mana ibumu? Lu Qingyao bertanya. Aku tidak punya ibu, kata ayahku, dan ibuku telah pergi jauh, jauh sekali. Long Xiaoxi memeluk lututnya dan berkata, wajah kecilnya sedikit merah karena api merah menyala. Pergi jauh, jauh. Lu Qingyao tampaknya mengerti tetapi tidak mengerti. Secara umum, seseorang yang telah pergi ke tempat yang sangat jauh pada dasarnya berarti pergi ke tempat yang sangat jauh. Pergi ke tempat yang tidak akan pernah kembali. Bibi Zhang berkata bahwa jika orang pergi jauh, jauh, mereka mati. Ibuku tidak akan pernah kembali. Aku belum pernah melihat ibuku. Long Xiaoxi menatap api unggun dan berkata dengan tegas. Tidak apa-apa, kamu hanya tidak punya ibu. Saya juga tidak punya ayah dan ibu. Ketika saya berusia 5 tahun, orang tua saya meninggal. Lu Qingyao tiba-tiba merasa sedikit sedih, melihat ke langit, dan berkata dengan ringan. Jadi kamu juga tidak punya orang tua. Long Xiaoxi berkata dengan sedikit emosi. Kakek mengatakan bahwa orang tua saya adalah pahlawan, tetapi dia tidak pernah memberitahu saya tentang orang tua saya. Bahkan, saya masih punya ayah. Ayah saya saat ini sebenarnya adalah paman kedua saya, karena orang tua saya pergi. Sejak awal, kakek saya mengadopsi saya ke paman kedua saya. Sehingga anak-anak lain tidak akan mengatakan bahwa saya adalah anak tanpa ayah. Lu Qingyao mengangkat kepalanya dan menatap langit malam dengan nada ringan dan otentik. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang mengadopsimu, mengapa itu adalah paman keduanya dan ayahnya. Kedengarannya rumit. Kakak Qingyao, kamu mengatakan bahwa jika aku keluar bersamamu malam ini, kamu akan membayar semua makanan untuk gadis kecil yang gemuk itu. Kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Long Xiaoxi sangat prihatin dengan masalah ini, jadi dia bertanya. Tentu saja benar. Jumlah uang ini tidak banyak bagi saya. Bukan hanya uang makan. Saya akan berbicara dengan dekan nanti. Lu Qingyao sangat yakin. Nona, saya selalu merasa tidak enak, mengapa kita tidak memberitahu keluarga dan membiarkan mereka datang ke sini untuk menjemput kita. Pada saat ini, pemuda di sampingnya sedikit malu. Tidak mungkin turun gunung sekarang, dan terlalu merepotkan bagi mereka untuk mengambilnya. Besok pagi, kita akan turun gunung sendiri. Mendengar ini, Lu Qingyao menggelengkan kepalanya. Tapi, Nona, dia sudah pergi, apa yang harus dilakukan ayahnya akan mencarinya. Pria muda itu memandang Long Xiaoxi, sangat malu. Dia telah mendengar Lu Xuanji mengatakan bahwa Long Zaitian bukan orang biasa. Bahkan seorang master seperti Lu Xuanji bukanlah tandingannya. Jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk memprovokasi orang seperti itu. Sekarang perilaku Lu Qingyao kurang lebih tidak sabar.
Tidak apa-apa terburu-buru, saya hanya ingin belajar dari master. Dia tidak mau mengajari saya hanya bisa melakukan ini. Lu Qingyao tidak tahu malu dan jujur. Tetapi ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia mengedipkan matanya seolah dia tidak mengerti. Pada saat ini, gadis kecil gemuk di samping memegang garpu di depan Long Xiaoxi. Ada sayap ayam panggang di garpu, meskipun tidak terlihat bagus, itu harus dimakan. Tang Xiaotang, aku tidak akan memakannya, aku akan menurunkan berat badan. Kamu bisa memakannya sendiri, kamu semua akan gemuk. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya dan berkata kepada gadis gemuk itu dengan sangat arogan. Ketika gadis gemuk itu mendengar kata-kata itu, dia dengan naif mengulurkan sayap ayam ke Lu Qingyao. Lu Qingyao mengambilnya dan memakannya. Long Xiaoxi, kamu hanya seusia itu, kamu belajar menurunkan berat badan dari wanita seluti itu, tapi itu benar-benar milikmu. Lu Qingyao mengambil sayap ayam dan menggigitnya, lalu berkata dengan marah. Seorang wanita dengan berat lebih dari 100 pon tidak memiliki masa depan. Long Xiaoxi berkata dengan jijik. Dari siapa kamu mendengar ini? Lu Qingyao sedikit terdiam. Selama hari-hari ini dengan Long Xiaoxi. Dia merasa bahwa pikiran Long Xiaoxi lebih dewasa daripada banyak anak pada usia yang sama. Bibi Zhang mengatakannya. Long Xiaoxi memegangi wajah kecilnya, menatap api, dan berkata. Setelah beberapa saat, Lu Qingyao selesai makan sayap ayam dan hanya memiliki garpu di tangannya. Di tempat di mana tidak ada yang memperhatikan, serangga terbang turun dari udara dan mendarat di kayu di samping api. Berdiri di atas kayu, serangga terbang masih mengepakkan sayapnya dengan sangat kuat. Bosan, Lu Qingyao melemparkan garpu di tangannya ke samping, tepat pada serangga. Serangga itu mulai terbang di atas kayu. Bab 232. Huoh. Saat itu agak larut malam, Lu Qingyao menguap lagi dan lagi. Tetapi gadis kecil gemuk di samping terus makan, seolah-olah dia tidak akan pernah kenyang. Long Xiaoxi memegangi wajah kecilnya dan menatap api, seolah sedang memikirkan sesuatu. Satu-satunya yang paling tenang adalah rombongan Lu Qingyao. Di gunung tandus ini, Lu Qingyao memiliki hati yang besar dan keterampilan yang baik, jadi dia tidak takut. Tapi dia tahu bahwa akan sangat berbahaya bermalam di gunung yang tandus tanpa ada yang melihat. Ini bukan yang terpenting, yang penting dia punya firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Desir. Pada saat ini, ada suara gemerisik dari arah tertentu di hutan, dan hati keempatnya terangkat untuk sementara waktu. Di mana siapa? Rombongan muda itu juga sedikit bingung dan berteriak cepat. Keluarlah, berhenti berpura-pura menjadi hantu. Lu Qingyao juga merasa tidak biasa, ini bukan seperti gerakan binatang, tapi lebih seperti langkah kaki manusia. Di gunung tandus dan punggung bukit liar ini, bagaimana mungkin ada seseorang di tengah malam? Saat berbicara, Lu Qingyao juga melindungi Long Xiaoxi dan Little Fat Niu di belakangnya. Jalan gunung itu terjal dan perjalanannya panjang. Di tengah jalan, minyaknya kering, lampu padam, dan pakaiannya sobek. Dalam kegelapan, ada suara yang panjang, hanya untuk mendengar suara itu, tetapi tidak ada yang keluar dari kegelapan. Apakah kamu manusia atau hantu? Lu Qingyao bertanya dengan panik lagi. Tidak masalah apakah itu manusia atau hantu, yang penting aku di sini untuk mengambil nyawamu. Pada saat ini, saya melihat seorang pria berjubah berjalan keluar dari hutan dan mendekati api. Hanya untuk melihat dengan jelas wajah orang yang datang, dan itu memang orang. Hanya saja jubahnya sedikit compang-camping, mungkin karena terburu-buru, dan seluruh orang terlihat sedikit berantakan. Apa tujuanmu di sini? Lu Qingyao bertanya, pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di mana pria itu berdiri. Pohon-pohon di sekitarnya berangsur-angsur layu, dan hampir tidak ada rumput di sekitarnya. Melihat adegan ini, Lu Qingyao diam-diam meningkatkan kewaspadaan di hatinya, orang ini tidak sederhana. Nona, bawa mereka pergi dulu, dan aku akan menjeratnya. Pada saat ini, pelayan muda itu berdiri di depan Lu Qingyao dan berkata dengan cepat. Mendengar ini, Lu Qingyao juga sedikit ragu, dia tidak bisa melihat detail orang ini. Siapa orang ini, mengapa dia muncul di tempat ini di tengah malam? Ah, ini. Kemudian, pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak nyaman di tubuhnya. Kemudian, seteguk darah keluar dari mulutnya. Bibirnya menjadi hitam, wajahnya menjadi sangat mengerikan, dan seluruh orang jatuh lurus ke bawah. Tampaknya pria berjubah itu sama sekali tidak melakukan apapun pada pemuda itu, tetapi pemuda itu jatuh ke tanah. Berikan dia padaku. Kamu seharusnya tidak membawanya ke tempat ini. Aku akan memberimu waktu sebentar untuk menjelaskan. Kalau tidak, itu akan berakhir seperti dia. Baili Wuqiu memandang Long Xiaoxi, dan kemudian pada Lu Qingyao, dengan acuh tak acuh. Dia ingin melawan ayahku, dia tidak menculikku, dia hanya ingin melihat ayahku. Pada saat ini, Long Xiaoxi berkata dengan cepat. Kecuali aku mati, kamu tidak bisa menyentuhnya sedikitpun. Lu Qingyao berkata dengan sangat tegas bahwa dia membawa orang keluar, dan jika sesuatu terjadi, Long Zaitian pasti akan membunuhnya. Karena itu, menyelamatkan Long Xiaoxi berarti menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia tahu betul itu. Kamu bukan lawanku. Aku yang terbaik kedua di dunia.
Bailey Wuqiu menatap Lu Qingyao dengan nada acuh tak acuh. Yang kedua di dunia. Siapa yang pertama di dunia? Lu Qingyao mendengar kata-kata, hampir secara naluriah. Bahwa masih ada orang yang begitu tulus di dunia ini. Mengetahui bahwa dia adalah yang kedua di dunia, dia masih memiliki sedikit kebanggaan di hatinya. No, satu di dunia adalah orang yang ingin kamu tantang. Kamu pikir kamu siapa, dan kamu juga ingin menjadi lawan Long Zhaitian. Sudut mulut Bailey Wuqiu mengangkat busur sarkastik. Meskipun dia tidak membenci Long Zhaitian, dia harus mengakui bahwa Long Zhaitian sangat kuat. Setelah orang nomor satu di Daxia, dia belum pernah bertemu lawan dalam hidupnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia. Siapa bilang tidak, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, kamu akan datang. Lu Qingyao tidak percaya pada kejahatan. Karena nomor satu di dunia tidak datang, mari kita coba yang nomor dua di dunia dulu. Hanya saja, orang kedua di dunia ini terlihat sangat lemah dan sepertinya akan jatuh saat angin bertiup. Dengan cara ini, masih disebut yang kedua di dunia. Kamu sudah kalah. Aku pandai menggunakan racun, dan dalam 3 jam, jika kamu tidak memiliki penawarnya, kamu akan mati. Bailey Wuqiu hanya acuh tak acuh, dan berjalan menuju Long Xiaoxi atas kemauannya sendiri. Melihat ini, Lu Qingyao hendak bergerak, tetapi ketika dia ingin bergerak, dia mendapati bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Selama dia beruntung, dia merasa diblokir dan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Bagaimana ini? Meskipun Bailey Wuqiu tepat di depannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi dia hanya bisa melihat Bailey Wuqiu menuju Long Xiaoxi. Melihat Bailey Wuqiu mendekat, Long Xiaoxi sedikit ketakutan, dan menjaga gadis kecil gemuk itu di belakangnya. Pada saat yang sama, dia melangkah mundur dan menatap Bailey Wuqiu dengan takut-takut. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Bailey Wuqiu berjongkok, dengan senyum tulus di wajahnya, dengan ekspresi yang menggemaskan. Hanya saja membuat Long Xiaoxi semakin bingung. Orang jahat bilang mereka bukan orang jahat. Long Xiaoxi mengedipkan matanya. Aku teman ibumu, nama ibumu Suan, dan aku teman baiknya. Kamu bisa memanggilku Paman Bailey, dan ayahmu dan aku juga berteman baik. Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu, dia harus akan segera datang. Bailey Wuqiu terlihat baik dan otentik. Apakah yang kamu katakan itu benar? Long Xiaoxi skeptis, dia tidak tahu nama ibunya. Dia belum pernah mendengar Long Zhaitian menyebut nama ibunya. Orang ini sebenarnya tahu nama ibunya. Apakah ibuku benar-benar bernama Suan? Long Xiaoxi curiga. Tentu. Bailey Wuqiu menepuk dadanya. Apa yang terjadi pada kakak Qingyao? Apa yang Anda lakukan pada kakak Qingyao? Long Xiaoxi menunjuk Lu Qingyao dan bertanya. Dia untuk sementara kehilangan mobilitasnya. Ayahmu akan datang nanti. Adapun apa yang terjadi padanya, terserah ayahmu. Bailey Wuqiu melirik Lu Qingyao dan berkata. Apa yang kau lakukan padaku? Pada saat ini, Lu Qingyao tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia merasakan gagal jantung, dan semua kekuatannya sepertinya habis. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati, kamu hanya kehilangan kemampuan untuk melawan sementara. Namun, kamu harus mati hari ini. Kamu seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu, dan kamu tidak boleh memprovokasi tukang daging Long Zhaitian. Bailey Wuqiu mengatakannya terlebih dahulu, dan kemudian, percakapan berubah lagi. Seolah-olah dia mengumumkan nasib Lu Qingyao. Saat itulah lampu tiba-tiba menyala, dan ada ledakan auman di langit. Bab 233. Cahaya yang kuat bersinar, membuat Long Xiaoxi dan yang lainnya tidak dapat membuka mata mereka. Seorang pria datang dalam cahaya yang kuat. Ayah. Long Xiaoxi mengenali orang yang datang adalah Long Zhaitian. Dia sudah ada di sana. Bailey Wuqiu melirik Long Zhaitian, lalu Lu Qingyao, dan berkata. Buat dia kembali normal. Long Zhaitian berkata dengan ringan. Mengapa kamu ingin membuat dia kembali normal? Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia nanti. Aku akan membawanya pergi agar tidak membuatnya takut. Bailey Wuqiu berkata dengan ringan. Pada saat ini, semakin banyak pencari di gunung, semakin banyak helikopter berkumpul di udara. Cahaya kecil ini, di hutan kecil, sudah menyala terang. Melihat pertempuran seperti itu, Lu Qingyao akhirnya panik. Meskipun dia masih muda, dia tidak bodoh. Yang di langit semuanya adalah helikopter bersenjata dengan logo zona perang selatan di atasnya. Jika keluarga biasa kehilangan seorang anak, mereka tidak akan menggunakan kekuatan seperti itu untuk mencari. Karena itu, asal-usul identitas Long Zhaitian ini pasti tidak sederhana. Aku mengabulkan permintaan terakhirnya sebelum dia meninggal. Nada bicara Long Zhaitian dingin dan asli. Ayah, saudari Qingyao berjanji untuk memberi Xiao Pangyu semua makanan di taman kanak-kanak, dan aku keluar bersamanya. Long Xiaoxi dengan ragu-ragu menjelaskan. Diam dan jelaskan setelah kamu pulang. Long Zhaitian tidak menoleh ke belakang, nadanya dingin dan asli. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia hanya mengerutkan bibirnya dengan keluhan. Sejak dia masih kecil, ayahnya tidak pernah berbicara dengannya seperti ini. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bertemu satu sama lain? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Pada saat ini,
Gu Qinglian juga datang dan datang ke Long Xiaoxi. Kakak Qinglian, mendengar ini, Long Xiaoxi buru-buru berteriak. Apakah kamu terluka di mana saja? Gu Qinglian bertanya. Tidak, kamu harus memberitahu ayah untuk berhenti memukul Sister Qingyao. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya. Lain kali, jangan pergi dengan orang asing tanpa izinku dan ayahmu. Gu Qinglian sedikit menyalahkan dan marah. Tuan Baili, terima kasih. Gu Qinglian memandang Baili Wuqiu dan berkata. Dia tidak mengerti mengapa dia ikut mencari Long Xiaoxi yang hilang. Dia lebih cemas daripada orang lain, dan dia adalah yang tercepat untuk menemukan Long Xiaoxi. Gu Qinglian sedikit ingin tahu tentang apa yang tidak diketahui. Sama-sama, kamu baik padanya, dia membutuhkan seorang ibu, dan kamu adalah orang yang tepat untuknya. Baili Wuqiu menatap Gu Qinglian dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengarkan kata-kata ini saja membuatku merasa sedikit malu. Terutama cara Baili Wuqiu memandangnya, yang bahkan lebih aneh lagi. Terima kasih. Dia adalah anak suamiku, dan tentu saja anakku. Gu Qinglian berterima kasih padanya, dan kemudian memeluk Long Xiaoxi. Saudari Qinglian, dan gadis kecil yang gemuk, kamu tidak bisa meninggalkan gadis kecil yang gendut itu ke sini. Long Xiaoxi berkata lagi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa melirik Long Xiaoxi. Lalu mengambil Long Xiaoxi dan berjalan menuju gadis kecil yang gemuk itu. Tang Xiaotang, ini kakakku Qinglian. Pulanglah bersamaku dan pergi ke sekolah besok. Long Xiaoxi memandang Tang Xiaotang dan berkata. Hanya saja gadis kecil gendut itu menatap Gu Qinglian dengan perasaan aneh dan takut-takut. Ayo, beri aku tanganmu. Gu Qinglian mengulurkan tangannya dan menjangkau gadis kecil yang gemuk itu, lalu berkata dengan senyum di wajahnya. Tang Xiaotang, ini saudara perempuanku Qinglian. Jika kamu tidak ikut dengan kami akan meninggalkanmu di sini. Ketika Long Xiaoxi melihat gadis kecil gemuk seperti ini, dia hanya bisa mengintimidasi. Mendengar ini, gadis kecil yang gemuk itu akhirnya mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di telapak tangan Gu Qinglian. Meskipun sudah malam, pemandangan itu terang benderang dan Gu Qinglian bisa melihat dengan jelas. Meskipun tangan kecil gadis kecil yang gemuk itu gemuk, tapi itu tidak putih, dan ada pula yang berkulit hitam. Sepintas ia bukanlah anak dari keluarga kaya. Betul sekali, Gu Qinglian berkata sambil tersenyum, meraih tangan keduanya, dan berjalan keluar. Saudari Qinglian, apakah ayah benar-benar akan membunuh Sister Qingyao? Long Xiaoxi sangat khawatir. Tidak tahu. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ini hampir selesai, anak itu baik-baik saja. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan nada ringan. Kamu turun dulu, aku punya sesuatu yang harus dilakukan di sini. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. Apakah kamu mendengar itu, Long Zaitian? Kamu tidak benar-benar ingin membunuhnya, kan? Pada saat ini, Baili Wuqiu berdiri dan berkata dengan ringan. Detoksifikasi dia. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya dingin dan asli. Masa bodoh. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan dengan jentikan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Ketika saat dia berbalik dan pergi, Lu Qingyao menemukan bahwa tubuhnya dapat bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan kekuatannya pulih. Dia diam-diam kagum dengan perubahan itu. Ini disebut Baili Wuqiu. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Dia bisa meracuni orang dengan gerak-geriknya. Kemudian mendetoksifikasinya dengan gerak-geriknya. Sungguh menakjubkan. Apakah kamu benar-benar ingin belajar dariku? Aku akan memberimu kesempatan ini hari ini, tetapi apa yang kamu lakukan hari ini sangat kekanak-kanakan. Kamu harus membayar untuk tindakan kekanak-kanakanmu sendiri. Long Zaitian berdiri di depan Lu Qingyao dengan nada acuh tak acuh dan asli. Melihat penampilan Long Zaitian, Lu Qingyao menatap Long Zaitian dengan ekspresi serius. Ketika dia menyentuh mata Long Zaitian, hati Lu Qingyao bergetar. Aku hanya ingin kamu mengambil tindakan, dan aku tidak melakukan apapun padanya. Lu Qingyao menjelaskan dengan sedikit ketidakpastian. Apakah kamu takut? Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan berkata. Saya, Lu Qingyao ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia ragu-ragu. Yang kuat maju tanpa penyesalan, sama sepertimu, kamu takut mati, tetapi kamu masih ingin menjadi kuat. Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya. Jika Anda dapat mengambil 3 gerakan di bawah tangan saya, Anda dapat turun ke bawah gunung dengan aman. Jika tidak mati saja di sini. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kalau begitu, ayolah. Lu Qingyao menelan seteguk air, dan kemudian memasang postur yang akan merespons musuh. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat situasi ini, mereka tidak berani naik untuk menghentikannya. Bahkan jika seseorang yang ingin naik untuk menghentikannya, mereka dihentikan oleh Chen Xiangtian. Long Zaitian bertindak, siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Siapa yang berani memblokirnya dengan santai? Aku akan membiarkanmu melakukannya dulu. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, setelah mengambil satu tangan. Sepertinya dia hanya ingin menggunakan satu tangan untuk menghadapi musuh.
Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia memiliki tubuh yang kuat dan dengan cepat mendekati Long Zaitian. Dia meminjam kekuatan pohon-pohon di sekitarnya, dan tubuhnya naik dari langit untuk mengambil kepala Long Zaitian. Tapi kali ini, Long Zaitian menutup matanya sedikit, dan hanya menggunakan satu tangan. Ketika kaki hendak mendarat di kepalanya, tangannya tiba-tiba bergerak. Tangan besar itu terulur, langsung mencengkram pergelangan kaki Lu Qingyao, melemparkannya dengan keras. Melemparkan Lu Qingyao keluar, tubuh Lu Qingyao seolah patah seperti layang-layang, seluruh orang menabrak pohon besar dan berhenti. Bab 234. Bruk, tubuh Lu Qingyao menabrak batang pohon, dan seteguk darah menyembur keluar, tampaknya menderita luka serius. Datang lagi. Wajah Long Zaitian tanpa ekspresi, berdiri di tempat yang sama, nadanya dingin dan asli. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat jelek, dan dia akhirnya berdiri dari tanah. Bukankah itu yang Anda inginkan? Kamu tidak bisa membiarkan diri kamu jatuh seperti ini. Ketika kamu kehilangan kesempatan untuk belajar dari kemunduran seperti itu. Lu Qingyao mengambil pose lain dan menyerang Long Zaitian. Lu Qingyao adalah seseorang dengan beberapa keterampilan kungfu, dan dia melempar pukulan dengan sangat cepat. Tapi lonceng dan peluit tidak bisa menahan kekuatan Long Zaitian yang sederhana, kasar dan penuh semangat. Long Zaitian masih tidak bergerak setengah langkah. Hanya tendangan dari batu lampu listrik, tetapi mendarat di Lu Qingyao dengan tepat, dan Lu Qingyao terbang lagi. Kali ini, Long Zaitian akhirnya bergerak. Sebelum Lu Qingyao bisa berdiri teguh, dia sudah datang ke Lu Qingyao. Long Zaitian meraih leher Lu Qingyao, dan Lu Qingyao terpelintir. Ini adalah langkah ketiga. 2 langkah pertama akan membunuhmu. Aku memberimu kesempatan. Sekarang langkah ketiga, kamu mungkin tidak bisa mengatasinya. Long Zaitian meraih leher Lu Qingyao, matanya penuh permusuhan. 5 tahun lalu, dia kehilangan wanita yang paling dia cintai. 5 tahun kemudian, dia tidak ingin mengalami perasaan itu lagi. Jadi Long Xiaoxi adalah sisik terbaliknya. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka akan mati jika disentuh. Lu Qingyao tersipu dan berjuang dengan panik. Tetapi dia tidak bisa keluar darinya, jika ini terus berlanjut, kematian tidak bisa dihindari. Biarkan aku masuk, aku akan masuk. Itu cucuku, cucuku. Tolong biarkan aku masuk. Pada saat ini, ada suara memohon dari luar, seorang lelaki tua masuk, dan ketika dia melihat Long Zaitian mencubit leher Lu Qingyao, dia sangat gugup. Tuan Long, tolong, jangan biarkan cucuku mati. Aku mohon, dan aku akan berlutut untukmu. Lu Xuanji datang di belakang Long Zaitian, dan dia berlutut, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Tuan Long, putri Anda baik-baik saja. Cucu perempuan saya tidak memiliki kebencian terhadapnya, tidak ada kebencian. Lu Xuanji berkata dengan ingus dan air mata, di depan Long Zaitian. Dia bahkan tidak tega untuk melawan, dia sama sekali bukan tandingan Long Zaitian. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memohon. Memohon pada Long Zaitian untuk melepaskan Lu Qingyao. Zaitian, lepaskan saja, anak itu baik-baik saja. Pada saat ini, Gu Qinglian juga berkata, dia mengerutkan kening dalam-dalam, jika ini terus berlanjut, anak ini akan mati. Ayah, jangan. Long Xiaoxi juga berteriak malu-malu, dia tahu bahwa Long Zaitian benar-benar marah kali ini. Long Zaitian mendengarkan kata-kata ini, tetapi masih tidak bergerak, Lu Qingyao sudah mulai memutar matanya, dan sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Melihat ini, Lu Xuanji membenturkan kepalanya ke tanah, dan dahinya sudah berdarah. Tuan Long, anak ini tidak memiliki ayah atau ibu sejak dia masih kecil. Saya hanya memiliki seorang cucu. 10 tahun yang lalu, ketika penjajah timur menyerbu, orang tuanya memasuki perbatasan selatan dan berjuang untuk negara. Dia tidak pernah kembali. Dia adalah anak yang malang. Jika kamu terlalu orang selatan, tolong selamatkan nyawanya. Demi orang tuanya yang telah meninggal, yang mengorbankan hidup mereka untuk negara, tolong lepaskan dia. Lu Xuanji panik, dia tidak tahu apakah berguna untuk mengatakan ini. Karena dia melihat kapal perang zona perang selatan, dan dia hanya bisa menebak bahwa Long Zaitian ada hubungannya dengan wilayah selatan. Namun, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, permusuhan di matanya berangsur-angsur menghilang. 5 tahun lalu, perbatasan selatan terus-menerus berperang, dan bandit timur merencanakan untuk menyerang Daxia. Selama beberapa dekade, perang dengan ukuran berbeda terjadi setiap tahun. Untuk memastikan ketenangan kota-kota besar di perbatasan selatan, banyak orang dengan cita-cita luhur telah mengabdikan diri mereka di perbatasan selatan. Membunuh musuh dan melindungi negara. Uhuk, uhuk, uhuk. Pada akhirnya, Lu Qingyao dilempar ke tanah oleh Long Zaitian, wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Hanya ada garis tipis antara kematian dan jika Long Zaitian melepaskan 10 detik kemudian. Dia mungkin sudah mati. Orang tuamu yang menyelamatkanmu. Long Zaitian menatap Lu Qingyao, wajahnya dingin dan asli. Nak, apakah kamu baik-baik saja, bagaimana keadaanmu? Melihat ini, Lu Xuanji akhirnya melepaskan batu di hatinya. Dia buru-buru bergegas, memegang Lu Qingyao yang lemas di tangannya, dan bertanya lagi dan lagi. Terima kasih Tuan Long, terima kasih Tuan Long.
Terima kasih karena tidak membunuh cucu saya, Tuan Long. Lu Xuanji berkata dengan ingus dan air mata, berlutut di tanah dan terus bersujud. Sementara Long Zaitian bahkan tidak memandangnya. Ayo pergi. Long Zaitian datang ke sisi Gu Qinglian dan berkata. Hanya saja pada saat ini, langkah kakinya berhenti, dan dia menatap tajam ke langit, tepatnya, ke salah satu helikopter bersenjata di langit. Tes-tes, kenapa aku bisa melihat orang ini setiap kali aku melakukan misi? Dia benar-benar menggertak seorang anak, yang terlalu sombong. Di atas helikopter, Ding En melihat ke bawah melalui skope sniper rifle-nya. Dia melihat adegan ketika Long Zaitian hampir membunuh Lu Qingyao barusan melalui skope sniper rifle-nya. Sial, dia menemukanku. Dari jangkauan senapan sniper, Ding En melihat Long Zaitian menoleh untuk menatapnya. Ketika dia merasakan tatapan tajam, dia gemetar di dalam hatinya, berseru, dan dengan cepat menyingkirkan senapan sniper. Apakah Anda salah membacanya? Setidaknya lebih dari 1000 meter. Dia dapat menemukan Anda membidiknya dengan senapan sniper. Pada saat ini, pria parubaya yang duduk di kopilot benar-benar asli. Dia benar-benar menemukanku, apa-apaan ini? Persepsi macam apa ini? Bagaimana bisa ada orang sesensitif itu di dunia ini? Ding En terkejut. Jangan melakukan hal bodoh, kataku, dia adalah seorang master. Apalagi identitasnya tidak sederhana. Jika kamu tidak ingin mati, tenang dan jangan bidik ke barat. Hezan masih menyeka senapan mesin berat di tangannya, nadanya dingin dan asli. Lao He, anak ini 90% tidak biasa. Pada jarak lebih dari 1000 meter, dia masih dapat menemukan seseorang yang membidiknya dengan senapan sniper. Apakah menurutmu dia adalah Raja Naga Raja? Ding En pasti salah. Pria parubaya di kopilot tidak bisa tidak menggoda. Itu benar, dia benar-benar menemukanku. Dia bahkan memperingatkanku dengan matanya. Din sangat yakin. Hus, itu sangat jauh, dan matanya memperingatkanmu. Aku tahu bahwa anakmu telah berlatih memanah sejak dia masih kecil, dan penglihatannya luar biasa. Tetapi kamu juga berpikir bahwa dia pasti memiliki kekuatan yang sama denganmu untuk melakukannya. Memperingatkanmu dengan matanya. Pria parubaya di kopilot bercanda lagi, hal-hal ini sudah terlalu tidak masuk akal. Di dunia ini, bagaimana mungkin dua orang dengan penglihatan abnormal muncul pada saat yang sama? Dipisahkan oleh 1000 meter, dan melakukan kontak mata satu sama lain. Tapi, aku memang melihatnya. Dia menemukanku dan memperingatkanku dengan matanya. Ding En sedikit malu. Bab 235. C. Aku terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongmu. Kapten, kapan kita bisa pergi? Tanya pria parubaya di kursi kopilot. Aku tidak tahu. Tunggu. Hezan memiliki kepribadian yang dingin, berbicara beberapa kata, dan menghargai kata-kata seperti emas. Tes-tes-tes, 2 anak telah hilang, dan 5 batalion persiapan perang reguler di kota Linjiang telah digunakan. 5 tim aksi khusus kami telah dimobilisasi, dan ribuan pasukan polisi di kota Linjiang. Anak siapa ini? Jadi Jin Gui. Ding En melihat situasi di bawah dan menghela nafas. Mangshan ini awalnya adalah gunung tandus. Meskipun ada jalur Mangshan yang dikenal sebagai jalur kematian. Sebagian besar waktu, ada sangat sedikit orang di sini, kecuali jika ada acara balapan. Kekuatan zona perang selatan saya hanya setia kepada Raja Naga, dan tidak pernah melayani bangsawan. Berapa banyak bangsawan generasi kedua telah dikirim oleh ibu kota kekaisaran untuk menggantikan Raja Naga dan duduk di atas tahta No. 1 di selatan. Bukankah itu mereka diusir? Bukankah kamu membandingkan dirimu dengan Raja Naga, selain memiliki latar belakang yang baik? Bukankah itu mempermalukan Raja Naga dengan membiarkan sampah itu duduk di tempat Raja Naga? Pria parubaya di kursi kopilot cukup emosional. Tidak ada pemilik di wilayah selatan sekarang, karena penguasa wilayah selatan hanya dapat menjadi Raja Naga. Wilayah selatan hanya dapat menjadi wilayah selatan. Tuan Raja Naga, perbatasan selatan hanya bisa menjadi perbatasan selatan yang melindungi negara. Untuk siapa sekarang? Ding En mengerutkan bibirnya dan bertanya. Ini adalah perintah Tuan Ye Yuan. Tugas kami adalah mematuhi perintah. Kami percaya pada Tuan Ye Yuan dan Tuan Pangeran Long, sama seperti kami percaya pada Tuan Raja Naga. Pada saat ini, Hezan berbicara, nadanya dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hehe, saya tidak mengatakan saya tidak percaya. Saya hanya ingin tahu. Saya tidak menyangka ada begitu banyak 5 batalion persiapan perang konvensional di kota Linjiang. Mendengar ini, Ding En menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Kota Linjiang adalah kota militer penting di selatan dan salah satu kota besar di selatan. Kota ini dikenal sebagai ibu kota kedokteran, dan merupakan salah satu titik pasokan sumber daya penting di perbatasan selatan kami. Lokasi geografis sangat strategis, khusus, dan ini adalah medan pertempuran bagi militer. Jika penjajah timur menyerang Daxia, kota Linjiang menanggung beban terberat. Kota Linjiang juga dapat bertahan dari bahaya. 5 batalion persiapan perang konvensional relatif sedikit. Jika zona perang lainnya ada dikerahkan, saya khawatir setidaknya 1 batalion persiapan perang konvensional harus dikerahkan. Saya memiliki batalion di perbatasan selatan. Dalam hal kekuatan tempur, itu setara dengan kekuatan tempur 2 hingga 3 batalion di wilayah lain.
Pada saat ini, He Zandao, yang sedang menyeka senapan mesin berat, sedikit bangga ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Para prajurit di perbatasan selatan tidak takut mati. Tekad untuk mati seperti sekawanan serigala, penuh dengan sifat predator. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menyeret musuh. Karena itu, kekuatan tempurnya kokoh dan gigih. Apakah kamu mendengar itu? Ding, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menjadi seorang jenderal? Apakah kamu mengerti hal-hal ini? Pria parubaya di posisi kopilot tidak bisa membantu tetapi menggoda. Tentu, sekarang aku hanya senapan sniper, penembak jitu, pada jarak jauh. Membunuh semua target, dan membuat semua target menjadi hantu saya. Ding acuh tak acuh. Hezan dan kopilot setengah baya juga tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di Gunung Mang, melihat Long Zaitian menatap suatu tempat untuk waktu yang lama, Gu Qinglian sedikit bingung. Itu adalah helikopter bersenjata. Long Zaitian telah melihat helikopter untuk waktu yang lama, dan dia tidak berbicara. Ayo pergi. Setelah waktu yang lama, Long Zaitian berbicara pada Gu Qinglian. Berdengung. Pada saat ini, telepon berdering, Long Zaitian mengeluarkan telepon, itu adalah panggilan Lin Si. Gu Qinglian juga melihat nama yang terpampang di atas, dan penasaran siapa Lin Si ini. Membeli pakaian untuk Long Zaitian, dan melakukan berbagai hal untuk Long Zaitian. Gu Qinglian memiliki beberapa rasa di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Kakak, pencarian sudah selesai, bisakah orang-orang di sisiku dievakuasi? Lin Si mengatakan di telepon bahwa Long Zaitian sengaja mengatur suara telepon ke tingkat rendah. Gu Qinglian, yang berdiri di sampingnya, tidak dapat mendengar dengan jelas. Selain itu, ada banyak orang di sekitar dan suara-suara itu bercampur. Dia ingin mendengar, apa yang harus dikatakan di telepon terlalu sulit. Oke, ada sesuatu yang perlu Anda verifikasi. Long Zaitian berkata, ada apa? Tolong beritahu kakak dengan jelas. Kata Lin Si penasaran. Verifikasi informasi identitas orang tua Lu Qingyao di Laut Cina Timur, kapan mereka mati untuk negara. Long Zaitian mengatakan bahwa meskipun dia berpikir bahwa Lu Xuanji tidak akan berbohong dalam keadaan itu. Apa yang harus diverifikasi adalah tetap memverifikasi. Hal yang paling tidak disukainya adalah orang lain menipunya. Dimengerti, saya akan mengambil informasi mereka besok. Lin Si mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat. Satu hal lagi, kata Long Zaitian lagi. Ya, beritahu orang-orangmu, jangan bidik kepalaku dengan senapan sniper. Long Zaitian berkata dengan ringan. Gu Qinglian di samping juga sangat terkejut ketika dia mendengar Long Zaitian mengucapkan kata-kata seperti itu. Long Zaitian melihat ke arah kapal perang itu karena seseorang di dalam kapal perang itu mengarahkan senapan sniper ke kepalanya. Tapi helikopter itu begitu jauh, bagaimana Long Zaitian mengetahui bahwa seseorang sedang mengincarnya? Itu juga luar biasa, bukan? Dimengerti. Aku tahu siapa yang mengincarmu, dan dia akan dihukum dengan benar. Lin Si mendengar kata-kata itu, nadanya menjadi dingin. Dia berani menggunakan senapan sniper untuk membidik Long Zaitian. Jika dia berani melakukan ini 5 tahun yang lalu, dia akan menjadi mayat. Tidak perlu menghukum. Biarkan saja dia tidak melakukan hal seperti itu di masa depan, karena saya tidak menyukainya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mengerti, kakak? Lin Si berkata lagi. Yah, tutup telepon dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Si, Long Zaitian menutup telepon. Tuan Long, apakah anak-anak baik-baik saja? Pada saat ini, Chen Xiantian datang, dengan sekelompok staf medis di belakangnya, dan bahkan membawa tandu. Tidak apa-apa, baiklah, tidak ada cedera. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Ayo sapa paman, ini paman Chenmu. Pada saat ini, Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Chen Xiangtian, seorang eksekutif senior kota Linjiang. Dia benar-benar berpartisipasi dalam pencarian secara langsung di tengah malam, yang memberi Long Zaitian banyak wajah. Halo paman Chen. Long Xiaoxi berperilaku sangat baik dan otentik. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja, tidak apa-apa, haha. Chen Xiangtian sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Jika sesuatu terjadi pada putri Long Zaitian, dia mungkin akan gelisah selama sisa hidupnya. Long Zaitian adalah keyakinannya. Jika dia tidak bisa melindungi putri Long Zaitian di kota Linjiang, dia akan mati. Sulit bagimu malam ini. Aku akan memberikan sebagian uang sebagai uang lemburmu. Kamu melayani publik. Hari ini, bagiku, aku telah memobilisasi begitu banyak orang. Aku merasa tidak enak. Long Zaitian melirik semua orang, dan nadanya acuh tak acuh. Hei, jangan katakan itu, Tuan Long. Merupakan kehormatan bagi mereka bahwa mereka dapat melayani Anda. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu. Bab 236. Aku sama seperti semua orang. Di kota Linjiang, aku hanya orang biasa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana Tuan Long bisa dianggap sebagai orang biasa? Eksploitasi Tuan Long menghancurkan bumi. Apa yang kami lakukan untukmu, atau bahkan mati untukmu, sepadan.
Chen Xiangtian berkata dengan senyum masam, ini terdengar seperti ucapan yang menyanjung. Tapi Chen Xiangtian tahu bahwa inilah yang terjadi. Saat itu, ketika Long Zaitian memerintah perbatasan selatan, talenta muda yang tak terhitung jumlahnya di kekaisaran menganggapnya sebagai kehormatan seumur hidup. Untuk bertarung berdampingan dengan Long Zaitian. Bahkan jika Anda mati dalam pertempuran, Anda akan mati tanpa penyesalan. Gu Qinglian mendengarkan kata-kata ini, tetapi melihat Long Zaitian dengan dalam. Orang macam apa dia, dan mengapa begitu banyak orang berpangkat tinggi yang mau menungganginya? Pertama Qin Yuanlin, sekarang Chen Xiangtian, dan ada lagi bernama Lin Si. Juga sepertinya asal-usul Lin Si tidak terlalu sederhana. Lin Si ini mungkin lebih menakutkan daripada Chen Xiangtian dan Qin Yuanlin. Dalam masa damai, tidak ada yang perlu mati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ayo pergi dulu, terima kasih untuk masalah hari ini. Kata Long Zaitian lagi. Tidak perlu berterima kasih, Anda terlalu sopan, Tuan, berjalan perlahan. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia membungkuk sedikit, dengan sangat hormat. Pria besar di kota Linjiang sangat rendah hati di depanmu. Memegang tangan Long Xiaoxi dan gadis kecil yang gemuk, Gu Qinglian sangat bingung. Hanya teman, kata Long Zaitian ringan. Kamu tidak mau bilang, dan mengatakan itu hanya teman, tapi yang pasti bukan teman, kan? Bagaimana teman-teman bergaul seperti ini? Gu Qinglian sangat terdiam. Long Zaitian hanya tersenyum pahit saat mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu membiarkannya pergi ketika kamu mendengar tentang menjadi orang tua gadis itu? Gu Qinglian bertanya lagi, sangat bingung. Mereka yang membela keluarga dan negara mereka layak dihormati. Long Zaitian adalah seorang tahu lagi, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan terdiam beberapa saat, memang begitu. Meskipun kota Linjiang sekarang begitu damai, kenyataannya, masih ada banyak gangster. Banyak mata-mata dari kerajaan Dongkou yang bersembunyi di hutan dekat laut di selatan kota Linjiang. Perang terjadi setiap hari, dan orang mati setiap hari. Alasan mengapa kota Linjiang dan kota-kota besar bisa damai adalah karena penjagaan zona perang selatan. 5 tahun lalu, hanya ada 100.000 hingga 200.000 orang di perbatasan selatan. Dalam pertempuran 5 tahun lalu, dengan kemenangan lebih sedikit, itu membantai ratusan ribu pasukan musuh. Menghancurkan bandit timur, dan sejak itu, prestise perbatasan selatan telah tumbuh. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua talenta di dunia telah memasuki perbatasan selatan. Dengan 2 anak, Long Zaitian dan Gu Qinglian turun gunung. Di langit, puluhan helikopter masih bersiaga, tetap di udara. Di helikopter, He Zan sedang membersihkan senjatanya, sementara Ding En sedang menyesuaikan senapan snipernya. He Zan membersihkan pistol, dia membersihkan pistol jika dia tidak ada hubungannya. Pistol adalah hidupnya, dia terutama menyukai senapan mesin berat. Karena ketika senapan mesin berat menembak, dia dapat melihat pasukan musuh bajak laut timur jatuh berkeping-keping. Dalam kata-katanya, maka itu perasaan yang keren. Lao He, permintaan di atas adalah untuk panggilan. Nama kodenya adalah Southland 00. Pada saat ini, pria parubaya di posisi kopilot membuka mulutnya dan berkata, tetapi ketika dia melihat nama kode yang ditampilkan di komunikator, dia tertegun dan tidak dapat berbicara dengan baik. 00 Selatan. Apakah Anda yakin? He Zan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, berdiri, dan berjalan langsung ke komunikasi. Apakah kamu yakin, Nanjing 00 adalah nama kode orang itu? Yang sebenarnya ingin memberi kami perintah secara langsung. Pria parubaya di posisi kopilot sangat yakin. Tetapi saat ini, dia masih belum terhubung ke komunikasi. Berikan padaku. He Zan menyambar perangkat komunikasi, memakainya sendiri, dan menyambungkan panggilan. Pasukan Selatan, Divisi 3, Divisi Khusus Udara, Resimen 8, Batalion 1, Skuadron 7, Kapten Divisi 3 He Zan, lapor ke Southbound 00. Petik 2. Setelah panggilan terhubung, He Zan sangat serius. Kudengar kau memiliki penembak jitu yang sangat akurat. Di ujung lain panggilan, ada suara wanita yang bagus. Laporkan, Pak, iya, namanya Ding En, bintara kelas 1, Ding En. He Zan melirik Ding En dan berkata, apakah Anda punya instruksi, Tuan? He Zan bertanya lagi. Tidak ada instruksi, jangan biarkan dia membidik secara acak. Di dunia ini, ada kepala yang tidak bisa dibidik. Di ujung telepon yang lain, nadanya dingin dan asli. He Zan jelas tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Kopilot setengah baya dan Ding En, yang mendengar panggilan ini, juga menelan ludah. Ini, mengerti. Aku akan menghukumnya karena aku tidak ketat dengan tentara. He Zan sangat malu, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Ding En dengan tegas. Yah, tidak perlu hukuman, katakan saja padanya untuk tidak main-main di masa depan. Ujung telepon yang lain menjawab dan berkata, dimengerti. He Zan Dao, setelah He Zan menjawab, komunikasi di sana sudah terputus. Sial, itu benar-benar ditemukan. Cek. Pria parubaya di posisi kopilot mengatakan bahwa dia berbohong. Aku bilang aku ditemukan, tetapi kamu tidak percaya.
Ini benar-benar jahat. Aku hanya meliriknya dengan santai, dan aku ditemukan. Ding En sedikit frustrasi dan otentik. Itu bukan hal yang paling penting untuk ditemukan. Yang paling penting adalah bahwa setelah ditemukan, dia dikritik. Itu adalah panggilan kritik dari Nanjing 00 sendiri. Semua orang di alam selatan tahu bahwa di alam selatan, semakin kecil nomor kodenya, semakin tinggi gelarnya, semakin besar kekuatannya, dan semakin menakutkan kekuatannya. Perbatasan selatan 00 ini pastilah keberadaan yang sangat kuat. Jika ada lain kali, aku tidak bisa melindungimu, dan kamu akan dihukum. He Zhan memandang Ding En, wajahnya dingin dan asli. Aku tahu, tidak ada waktu berikutnya, sama sekali tidak ada waktu berikutnya. Ding En sedikit malu, tapi dia hanya bisa setuju. Kapten, perintah di atas untuk evakuasi. Kata pria setengah baya, dalam posisi co-pilot. Kalau begitu keluar, He Zhan Dao berkata, helikopter di langit berbalik, dan mereka semua pergi. Setelah Mang Shan yang terang benderang melalui sorotan, lampu akhirnya menghilang dan berangsur-angsur menjadi tenang. Sudah larut, dan Mang Shan akhirnya kembali seperti seharusnya di malam hari. Setelah setengah jam, semua orang pergi. Ini saudara perempuan saya King Lian, ini ayah saya. Anda dapat memanggil saudara perempuannya King Lian, memanggil ayahnya, memanggil pamannya, sama seperti saya. Long Xiaoxi dan Little Fat Girl duduk di kursi belakang, dan Long Xiaoxi berbicara dengan bebas. Tidak, kamu tidak bisa bicara, kamu tidak bisa memanggil. Long Xiaoxi tiba-tiba bangun dan berkata lagi. Saudari King Lian, ayah, namanya Tang Xiaotang. Dia baru belajar menulis namanya sendiri. Saya tidak tahu namanya sebelumnya. Dia adalah gadis kecil gemuk yang saya katakan sebelumnya. Long Xiaoxi berbicara pada Long Zaitian dan Gu Qing lagi. Bab 237. Oke, begitu. Malam ini, biarkan temanmu tinggal di rumah untuk malam ini. Apakah dia tahu nomor telepon keluarganya? Jadi hubungi keluarganya dan laporkan bahwa mereka aman. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Gadis kecil gendut, apakah kamu tahu nomor telepon nenekmu? Long Xiaoxi bertanya lagi. Gadis kecil gemuk itu hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak tahu nomor teleponnya. Gu Qinglian berbalik dan bertanya. Gadis kecil yang gemuk mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Apakah tidak punya telepon? Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Gadis kecil gemuk itu mengangguk dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat ini, Gu Qinglian tiba-tiba merasa sedikit emosional. Dia juga seorang pekerja keras. Terlalu sulit bagi anak kecil untuk tinggal bersama neneknya. Neneknya bahkan tidak punya telepon, jadi hidup juga sangat sulit, pikir Gu Qinglian dalam hati. Ayah! Long Xiaoxi berteriak lagi, menyedihkan. Long Zaitian tidak mengatakan sepatah kata pun sejak masuk ke dalam mobil. Aku tahu aku salah. Long Xiaoxi sedikit malu, tapi Long Zaitian masih tidak berbicara dengannya. Kakak King Yao lah yang mengatakan kalau aku pergi bersamanya, dia akan membayar makanan gadis kecil yang gemuk itu. Kalau tidak aku tidak akan pergi bersamanya. Long Xiaoxi membalas lagi. Lain kali, jangan percaya pada orang asing. Seberapa keras ayahmu menemukanmu? Gu Qinglian melirik Long Xiaoxi dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Aku minta maaf kakak King Lian, aku minta maaf ayah. Long Xiaoxi berkata dengan menyedihkan. Long Zaitian hanya menatap Long Xiaoxi dengan tatapan kosong ketika dia mendengar kata-kata itu. Melirik waktu, sudah hampir pukul 1 pagi. Jika bukan karena begitu banyak kekuatan, tidak mungkin menemukan Long Xiaoxi begitu cepat. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian akhirnya mengendarai mobil ke komunitas. Setelah meletakkan mobil, Gu Qinglian membawa Long Xiaoxi dan yang lainnya keluar dari mobil. Aku tidak akan pergi bekerja dan sekolah besok pagi. Aku akan pergi lagi pada siang hari. Hari ini sudah terlambat. Long Zaitian berkata dengan ringan. Yah, semua orang belum makan. Aku akan memasak mie untuk mengatasinya. Gu Qinglian juga mengatakan bahwa setelah memasuki rumah, Long Zaitian dan Gu Qinglian sibuk satu sama lain. Gu Qinglian sedang memasak mie di dapur, dan Long Zaitian mengatur agar Long Xiaoxi mandi. Gadis kecil gemuk itu pada awalnya relatif tidak terbiasa dengan Long Zaitian dan Gu Qinglian, tetapi setelah bergaul, dia merasa jauh lebih alami. Dia menurunkan kewaspadaannya terhadap Long Zaitian dan Gu Qinglian. Setelah mengatur agar Long Xiaoxi mandi, dia mengatur untuk gadis kecil yang gemuk. Karena gadis kecil yang gemuk itu tidak memiliki pakaian, jadi Long Xiaoxi memberinya 2 set pakaian kepada gadis kecil yang gemuk itu. Xiaoxi masih memiliki banyak pakaian yang tidak Anda butuhkan, atau Anda dapat mengemasnya dan memberikannya kepada gadis kecil yang gemuk. Pakaian itu pas dan dia tidak terlalu gemuk. Gu Qinglian memperhatikan Long Zaitian mendandani gadis gemuk itu dan berkata, Oke, aku baik-baik saja. Long Xiaoxi buru-buru berkata setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak punya pendapat. Setelah Long Zaitian membantu gadis kecil yang gemuk itu memakaikan pakaiannya, katanya. Meskipun gadis kecil yang gemuk itu sedikit bengkak, matanya sangat cerah, dan dia tidak terlihat seperti orang yang kembung. Mendengar apa yang Long Zaitian dan Gu Qinglian katakan, dia membungkuk ke arah Long Zaitian dan Gu Qinglian.
Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian melihat ini, mereka berdua mengerti apa yang dimaksud gadis kecil gemuk itu. Ini adalah anak yang berterima kasih kepada mereka. Tidak, terima kasih, kamu bisa sering datang ke sini di masa depan. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat besok, dan kamu bisa membawakannya untuk nenekmu. Gu Qinglian berkata lagi, gadis kecil gemuk itu masih membungkuk setelah mendengar kata-kata itu, membungkuk lagi dan lagi. Tidak perlu berterima kasih, kamu adalah teman Xiaoxi, dan aku adalah ayah Xiaoxi, jadi jangan terlalu sopan. Long Zaitian juga mengatakan, meskipun dia tidak bisa berbicara. Tetapi Long Zaitian dapat melihat dari mata gadis kecil yang gemuk itu, ini adalah anak yang sangat pintar. "Mi sudah matang, ayo turun makan mie. Diam, atau kamu akan mengganggu orang tuamu untuk tidur." Gu Qinglian berkata lagi, mengatakan, mereka berempat turun dengan hati-hati. Saya harus mengatakan bahwa setelah hari yang sibuk, mereka bahkan tidak datang untuk makan. Long Zaitian dan Gu Qinglian sama-sama kelaparan. Meskipun mie-nya adalah mie kuah bening, rasanya sangat enak. Long Xiaoxi dan Little Fat Niu juga merasa bahwa selera makan mereka sangat baik, dan mereka makan dengan senang hati. Mie tengah malam ini sebenarnya cukup berbeda. Untungnya, Gu Qinglian cukup memasak, jika tidak, tidak akan cukup untuk 4 orang untuk makan. Malam ini kamu tidur dengan gadis gemuk, di ranjangmu. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Ini terutama karena gadis kecil yang gemuk itu takut, di sini. Long Xiaoxi adalah orang yang paling dikenal oleh gadis kecil yang gemuk itu. Oke, aku baik-baik saja. Long Xiaoxi berkata, gadis kecil gemuk itu menatap mereka bertiga dengan linglung. Matanya sangat cerah, dia tidak bisa berbicara, seolah-olah dia menunjukkan sikapnya dengan matanya. Ketika mereka bangun keesokan harinya, sudah lewat jam 10 pagi. Setelah bangun jam 6 pagi dan membuat sarapan, Long kembali tidur dan tidur sampai jam 10, karena dia tidur terlalu larut tadi malam. Pukul 10, semua orang bangun. Gu Qinglian kembali dari belanja bahan makanan dan hendak memasak makan siang, Long Xiaoxi dan gadis gemuk kecil baru saja bermain di luar rumah. "Yo, anak siapa ini, kenapa ada anak tambahan?" Pada saat ini, Wang Mei kembali dari luar dan melihat seorang anak tambahan bermain dengan Long Xiaoxi di halaman, jadi dia bertanya. "Dia gadis yang gemuk, teman sekelasku." Long Xiaoxi berkata dengan takut-takut. "Teman sekelasmu, mengapa kamu melihat orang-orang dengan sangat bersemangat? Apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara seperti orang bisu?" Wang Mei berkata dengan marah, dan kata-katanya penuh dengan ejekan. Gadis kecil gemuk tidak bisa bicara. Long Xiaoxi berkata dengan suara renyah. Meskipun dia sedikit takut pada Wang Mei, dia tidak begitu takut sehingga dia tidak berani berbicara. Tidak bisa bicara, hehe, itu baru. Ternyata dia benar-benar bodoh. Dia benar-benar pemborosan. Pemborosan hanya akan berteman dengan pemborosan. Kamu dan ayahmu sama-sama pemborosan. Mendengar kata-kata itu, Wang Mei mencibir tanpa ampun. Gadis kecil yang gemuk itu mendengar kata-kata itu dan memandang Wang Mei dengan waspada, dengan takut-takut. "Wang Mei, apakah kamu tidak bisa tutup mulut?" Long Zaitian mendengar gerakan di luar, berjalan keluar, memandang Wang Mei, dan berkata ringan. "Kenapa? Jangan pedulikan mulutmu sendiri, apa urusanmu? Aku bilang itu tidak cukup." Wang Mei menatap Long Zaitian dengan nada kejam. "Apakah kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu?" Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Dia menatap Wang Mei dengan dingin dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Long Zaitian, kamu berani melakukan sesuatu pada seorang wanita. Kenapa aku ibu mertuamu, dan kamu benar-benar ingin memukulku?" Ketika Wang Mei melihat tatapan Long Zaitian, matanya berkedip, dan dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Sampah ini bukan sampah dari sebelumnya memikirkan situasi tragis Sun Hao sebelumnya, dia merasa sedikit berbulu di hatinya. "Perempuan. Jangan bicara tentang memukuli perempuan, aku sudah membunuh perempuan. Aku hanya pemborosan. Pemborosan tidak memiliki prinsip dan tidak ada intinya, mengerti?" Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan dingin. "Jangan bicara omong kosong denganmu." Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia berjalan pergi dengan ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Bab 238. Gu Qinglian, apakah kamu siap untuk memasak? Ini sudah jam 11, dan kamu belum mulai memasak. Wang Mei masuk ke kamar dan berteriak. "Gu Qinglian, ini suamimu yang baik, pernahkah kamu mendengar bagaimana dia memperlakukanku?" Wang Mei berteriak lagi, kali ini, Gu Qinglian sedang sibuk di dapur, dia pasti mendengar kata-kata Wang Mei, tetapi dia tidak berbicara. Dia mendengar Long Zaitian mengancam Wang Mei, dan juga mendengar kata-kata kasar Wang Mei kepada kedua anak itu. Jika bukan karena pernyataan kasar Wang Mei, bagaimana mungkin Long Zaitian memperlakukan Wang Mei seperti itu terhadap kedua anak itu? Jadi, saat ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa. "Mari kita bicara lebih sedikit, hanya 2 anak, apa yang akan kamu lakukan dengan anak-anak?" Gu Qinglian sedikit tidak berdaya. "Apa maksudmu ketika kamu bisa bergaul dengan anak-anakmu? Kamu pikir aku adalah tempat di mana kamu bisa membawa orang untuk tinggal di sini, dan kamu masih membawa anak yang aneh.
Kenapa? Wang Mei benar-benar marah dan berkata dengan keras. Dia hanya tinggal selama 1 malam dan akan pergi nanti. Gu Qinglian berkata dengan dingin. Hehe, kalau dia tidak pergi, aku akan mengusirnya juga. Sampah di rumah sudah cukup, dan sekarang ada sampah lain yang tidak bisa bicara. Aku benar-benar tidak tahan. Saat Wang Mei berbicara, dia duduk di sofa, menyalakan TV, dan mulai menonton berita. Gu Yunsan sedang duduk di kursi guru dan membaca koran, karena usianya yang sudah tua, dia memakai kacamata baca. Kaca pembesar, dan teko di sampingnya, seolah-olah apa yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kalian berdua, kembalilah ke rumah dan akan aku panggil kalian saat makan malam sudah siap. Long Zaitian berjongkok dan berkata kepada Long Xiaoxi dan Little Fat Girl. Baiklah. Long Xiaoxi menjawab. Ayah, apakah kamu masih marah? Long Xiaoxi memiringkan kepalanya, menatap Long Zaitian, dan bertanya lagi. Oke, ayo pergi ke kamar. Long Zaitian tidak menjawab, tapi berkata. Saya mengakui kesalahan saya dan meminta maaf, apakah Anda ingin menjadi begitu pelit? Long Xiaoxi sedikit tidak berdaya. Diam untukku dan pergi ke kamar. Long Zaitian memberi Long Xiaoxi tatapan putih, dan berkata dengan marah. Oh, aku akan naik sekarang. Long Xiaoxi tidak berani membantah, tetapi mengambil tangan gadis kecil gemuk itu dan naik ke atas. Hai, Long Xiaoxi berjalan dan menghela nafas, dengan tampilan kuno. Setelah membiarkan kedua gadis kecil itu naik ke atas, Long Zaitian pergi ke dapur untuk membantu Gu Qinglian memasak. Baru saja masuk dapur, telepon berdering, melihat ide penelepon, itu adalah nomor telepon yang tidak dikenal. Halo siapa ini? Long Zaitian mengambilnya langsung dan bertanya. Tuan Long, ini saya, dan saya Lu Xuanji. Tuan Long, orang-orang Anda telah mengambil alih keluarga Dong Hai Lu saya. Lu Xuanji sedikit sedih. Orang-orangku. Long Zaitian sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Apakah itu bukan orangnya Tuan Long? Orang itu sangat beracun. Dia memasuki keluarga Lu saya di Laut China Timur tadi malam, dan racun itu melumpuhkan lebih dari 100 orang di keluarga Lu saya. Dia mengklaim bahwa jika ada sesuatu yang salah dengan anak itu, dia akan mengadakan pemakaman keluarga Lu saya. Dia menggunakan racun dengan sangat buruk. Tadi malam, dia mengatakan bahwa dalam waktu 3 jam, jika racun tidak didetoksifikasi, semua orang akan mati. Untungnya, dia hanya menakut-nakuti kita. Tapi sekarang, keadaan kita masih dalam keadaan keracunan, kebanyakan orang tidak sadarkan diri. Lu Xuanji dengan cepat menjelaskan. Siapa nama orang yang pergi ke rumah Lumu? Pada saat ini, Long Zaitian bertanya, dan dia sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Dia meminta orang lain untuk memanggilnya Tuan R. Apalagi yang dia katakan, dia hanya mendengarkan Tuanda. Saya berpikir, Tuanda, seharusnya Anda, Tuan Long, kan? Lu Xuanji sedikit tidak berdaya. Bukan saya, kata Long Zaitian acuh tak acuh. Lalu apa yang harus saya lakukan? Siapa yang melakukannya, dan bagaimana saya bisa melepaskan keluarga Lu saya? Sekarang anak itu baik-baik saja. Tuan Long, tolong bantu keluarga Lu saya, Tuan Long sangat baik. Keluarga Lu saya tidak akan melupakan kebaikan Tuan Long. Jika ada tempat untuk keluarga Lu saya di masa depan, keluarga Lu saya pasti akan siap mati. Lu Xuanji terkejut dan berkata, sedikit gelisah, masalah ini disebabkan oleh Long Zaitian, dan Long Zaitian pasti tahu alasannya. Aku akan meneleponmu. Long Zaitian berkata dengan ringan. Oke, terima kasih Tuan Long. Lu Xuanji dengan cepat berterima kasih padanya dan berkata. Long Zaitian menutup telepon ketika dia mendengar kata-kata itu. Baru saja menutup telepon, dan panggilan itu datang lagi, itu adalah panggilan Lin Si. Dia hanya ingin menelepon Lin Si dan meminta informasi kontaknya, ketika Lin Si menelepon. Apa masalahnya? Tanya Long Zaitian. Kakak, masalah keluarga Lu telah diverifikasi. Lu Qingyao sekarang memiliki ayah, sebenarnya, paman keduanya. Ketika dia berusia 5 tahun, orang tuanya berkorban. Lu Xuanji takut anak itu tidak akan memiliki orang tua sejak itu. Masa kanak-kanak, yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan, jadi dia menggunakan adopsi. Dia menjadikannya putri paman keduanya. Orang tua kandung Lu Qingyao meninggal 10 tahun yang lalu. Mereka memang orang-orang di zona perang selatan saya, yang tewas dalam pertempuran penjaga dengan tidak ada tulang kembali. Lin Si acuh tak acuh lagi, dan dia sedikit sedih ketika harus mengatakan bahwa tidak ada kata untuk tulang. Prajurit di perbatasan selatan semuanya kokoh, dan mereka akan mati dalam pertempuran untuk negara, yang dianggap sebagai kehormatan tinggi. Setiap pejuang yang berani mati membuat mereka kagum pada mereka yang masih hidup. Saya mengerti. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Saya sudah memperingatkan mereka tentang apa yang terjadi kemarin, dan tidak membiarkan mereka menghukum penembak jitu. Lin Si melaporkan lagi. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Beri aku informasi kontak Baili Wuqiu, aku punya sesuatu untuk memanggilnya. Long Zaitian menjawab dan berkata. Oke, aku akan mengirimkannya padamu. Lin Si mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Segera,
dia menutup telepon, dan segera, sebuah pesan dikirim, dan Long Zaitian langsung menekan nomor telepon pada pesan itu. Siapa? Setelah memutar telepon, sebuah suara dingin datang dari ujung telepon yang lain. Meskipun dia hanya mengatakan satu kata, Long Zaitian bisa mendengarnya, dan dia berbicara tanpa keinginan apapun. Ini aku, kata Long Zaitian ringan. Ada apa? Jelas? Bailey Wuqiu juga mendengar suara Long Zaitian, dia sangat akrab dengan Long Zaitian, termasuk suara Long Zaitian. Biarkan orang-orang dari keluarga Lu Laut Cina Timur pergi. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Hanya saja di ujung telepon, ketika dia mendengar kata-kata ini, Bailey Wuqiu menepuk kepalanya. Dia lupa tentang ini, dan bahwa Erlengzi masih di Laut Cina Timur. Ini tidak seperti kamu, kenapa kamu tidak membunuh seseorang tadi malam? Bailey Wuqiu bertanya dengan nada acuh tak acuh. Orang tuanya, yang dulunya adalah tentara di selatan, telah meninggal. Jawab Long Zaitian ringan. Jadi, bagaimana jika aku tidak membiarkan keluarga Dong Hai Lu pergi? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, sepertinya memahami kebenaran, dan kemudian menaikkan standar lagi. Ini adalah perintah. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Kamu tidak ingin membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Tunggu saja dan lihat darah keluarga Lu di Laut Cina Timur. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Bailey Wuqiu membenci yang asli. Bab 239. Kamu berani. Long Zaitian sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Aku tidak punya apa-apa untuk diminta, apa yang aku tidak berani. Bailey Wuqiu sangat arogan dan berkata, dan menutup telepon dengan sekejap. Beraninya kau menutup teleponku. Long Zaitian menemukan bahwa dia telah digantung, dan sedikit terdiam. Dengan siapa Anda berbicara? Gu Qinglian bertanya dengan tangan sibuk. Bailey Wuqiu. Long Zaitian menjawab. Apa hubunganmu dengannya? Anak itu hilang. Sepertinya dia lebih cemas darimu. Gu Qinglian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Jika ada hubungan, itu adalah hubungan antara saingan cinta. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengatakannya dengan belak-belakan, dan ketika dia mengatakannya, dia merasa bahwa kata-katanya agak lurus. Rival dalam cinta. Kalian sudah saling kenal sejak lama. Sepertinya kamu telah memenangkan pertarungan dengannya. Gu Qinglian melirik Long Zaitian, berbicara dengan penuh arti. Uhuk-uhuk. Long Zaitian sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Sementara keduanya berbicara, berita itu diputar di TV di ruang tamu. Menurut reporter saya, kemarin sore, sejumlah besar pasukan polisi di kota Linjiang bergerak menuju Mangshan. Pada pukul 10 malam, sejumlah besar helikopter bersenjata berkumpul, dan sejumlah besar angkatan bersenjata muncul ke arah Mangshan. Operasi perang skala besar dicurigai. Di dalam TV, suara penyiar terdengar. Menurut analisis orang-orang senior, skala operasi ini dan jumlah peserta yang besar jarang terjadi selama bertahun-tahun. Beberapa saksi mengatakan bahwa helikopter bersenjata yang terlibat dalam operasi ini memiliki tulisan, Zona Perang Selatan. Operasi dengan kerjasama dari kepolisian. Namun, tujuan spesifik dari operasi tersebut tidak diketahui. Mengenai operasi ini, pejabat perbatasan selatan dan kota Linjiang belum merilis berita apapun. Dalam hal ini, dunia luar berspekulasi bahwa operasi ini adalah kemungkinan besar untuk mencegah situasi tidak stabil di selatan Linjiang. Suara penyiar terdengar lagi. Untuk memahami detail insiden itu, kami secara khusus mewawancarai Tuan Chen Xiangtian, Direktur Kota Linjiang. Tuan Chen, apakah Anda tahu sesuatu tentang tindakan tadi malam? Wartawan bertanya. Tidak. Jawaban Chen Xiangtian sangat nyata. Kota Linjiang telah menggunakan banyak kekuatan, tetapi kamu tidak menyadarinya. Reporter itu masih tidak menyerah dan bertanya. Tidak. Chen Xiangtian masih sangat nyata. Permisi, Tuan Chen, apakah aksi tadi malam dirahasiakan? Wartawan itu bertanya lagi. Seharusnya, jika tidak ada apa-apa, datang ke sini dulu. Chen Xiangtian berkata lagi, dan kemudian gambar itu terpotong, dan berita berikutnya. Long Zaitian mendengarkan berita di TV, dia sangat tenang, dan dia sangat puas dengan jawaban Chen Xiangtian. Semuanya ada di TV. Apakah kejadian tadi malam begitu sensasional? Gu Qinglian sedikit terkejut. Kedengarannya jauh lebih sensasional daripada yang dia bayangkan, dan itu berubah menjadi aksi perang. Ada terlalu banyak kekuatan yang muncul. Long Zaitian hanyalah sebuah ringan dan otentik. 5 batalion kesiapan tempur konvensional, dan 5 batalion kesiapan tempur konvensional yang dilengkapi dengan baik. Dimanapun mereka muncul, itu akan menimbulkan sensasi. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menyiapkan makanan. Ekspresi Wang Mei masih buruk, tapi tidak ada yang peduli. Setelah makan, Long Zaitian berencana mengantar mereka ke sekolah dan bekerja. Selain memberi gadis kecil gemuk itu sekantong pakaian, Gu Qinglian juga mengemasi kotak makanan dan memintanya untuk membawanya kembali ke neneknya. Beberapa orang keluar dengan barang-barang mereka untuk mengambil mobil. Tetapi tepat setelah meninggalkan pintu, sebuah BMW X5 sudah diparkir di pintu, dan Long Zaitian juga berhenti ketika dia melihat ini. Pada saat ini, seseorang dari BMW turun dan meliriknya,
itu adalah Lu Xuanji, dan Lu Qingyao adalah orang yang mengikuti di belakang Lu Xuanji. Long Xiaoxi memegang tangan Gu Qinglian, dan ketika dia melihat Lu Qingyao, dia hanya menatap kosong. Karena Lu Qingyao masih sedikit malu dengan penampilannya saat ini. Setelah malam berlalu, darah di sudut mulutnya belum terhapus. Dia terlihat sangat kuyu dan rambutnya sedikit berantakan. Ketika dia melihat Long Xiaoxi, mata Lu Qingyao berbinar untuk beberapa saat, tetapi segera redup lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ini, Long Zaitian bertanya. Tuan Long, cucuku nakal, aku akan membawanya untuk meminta maaf padamu. Lu Xuanji membungkuk sedikit. Tidak perlu, kamu kembali. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin. Gadis bodoh, berlututlah di hadapan Tuan Long. Lu Xuanji memarahi dengan lembut. Mendengar ini, Lu Qingyao mengambil 2 langkah ke depan dan berlutut lurus di tanah. Long Zaitian melihat pemandangan ini, matanya masih acuh tak acuh, tanpa jejak emosi. Melihat situasi ini, Gu Qinglian sedikit gelisah. Menurutnya, semuanya tidak terlalu serius. Ini saya yang naif, saya membuat keputusan sendiri, saya nakal dan disengaja, tolong maafkan saya. Tuan, terima kasih karena tidak membunuh saya. Wajah Lu Qingyao menjadi pucat, dia melirik Long Zaitian, menurunkan matanya dan berkata. Sebenarnya, Lu memiliki permintaan yang tidak baik. Ini juga keinginan cucuku sendiri. Dia berharap kamu bisa menerimanya sebagai murid. Lu Xuanji sedikit malu dan otentik, permintaan seperti itu sebenarnya agak tidak realistis. Tetapi Lu Qingyao bersikeras bahwa dia tidak punya pilihan. Ini tidak mungkin. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Selama Anda dapat menerima saya sebagai murid dan membiarkan saya mempelajari keterampilan saya dari Anda. Anda dapat meminta saya untuk melakukan apa saja. Yang kuat dihormati, yang lemah ingin menjadi kuat. Apa yang terjadi tadi malam adalah keterampilan saya lebih rendah. Kepada orang lain, jadi saya tidak menyimpan dendam. Tuan harap, dapat menerima saya sebagai murid. Lu Qingyao berjongkok di tanah, sangat tulus. Kau tahu, itu tidak mungkin. Long Zaitian masih menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak setuju, aku akan berlutut di sini sampai kamu setuju, atau sampai aku mati. Lu Qingyao menegakkan tubuh dan berkata dengan sangat tegas. Kalau begitu berlutut saja, kakekmu tidak akan tega membiarkanmu mati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Long, dia masih muda dan melakukan hal-hal yang salah, tetapi dia selalu serius mempelajari sesuatu. Saya berharap Anda untuk menerimanya. Dalam hal ini, saya tidak bisa mengasihani dia, karena ini adalah pilihannya, dia memutuskan. Saya tidak bisa mengubah banyak hal, saya hanya bisa meminta Tuan Long untuk menerimanya. Lu Xuanji masih tulus dan tulus, dia tahu bahwa Long Zaitian jauh lebih kuat dari dirinya. Bahwa Long Zaitian dapat mengajar Lu Qingyao lebih banyak dari dirinya sendiri. Kalau begitu berlututlah. Ayo pergi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sambil memegang tangan Long Xiaoxi, dia pergi ke tempat parkir. Melihat ini, Gu Qinglian juga menghela nafas ringan. Tidak perlu untuk ini, ayo kembali, Pak Tua. Gu Qinglian berkata kepada Lu Xuanji bahwa dia merasa kasihan pada gadis ini. Meskipun dia mengatakan bahwa cara melakukan sesuatu agak agresif, dia sebenarnya tidak membahayakan Long Xiaoxi. Ada masalah dengan perilakunya, tapi dia kepribadian dan kepribadian baik-baik saja. Bab 240. Setelah menghela nafas, Gu Qinglian juga mengikuti jejak Long Zaitian dan pergi ke tempat parkir. Kau benar-benar membiarkannya berlutut di tempat seperti ini. Setelah masuk ke mobil, Gu Qinglian bertanya. Apakah menurutmu berlutut akan mudah? Long Zaitian menyalakan mobil, lalu bertanya dengan setengah tersenyum. Apa artinya? Gu Qinglian bertanya. Berlutut dan berlutut, dia tidak tahan lama. Jika dia tidak tahan, dia akan pergi. Berlutut, sulit selama 1 jam, berlutut, itu lebih tidak nyaman daripada siksaan. Long Zaitian berkata dengan ringan. Saya melihat anak itu dan tampak sangat bertekad. Gu Qinglian sedikit tidak setuju. Hanya melihat-lihat. Ketika aku pulang kerja di sore hari, aku tidak akan bisa melihatnya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, acuh tak acuh. Karena Gu Qinglian tidak lagi bertanggung jawab atas proyek di keluarga Gu, dia telah menjadi pemalas. Jadi dia tidak membiarkan Long Zaitian mengirimnya untuk bekerja terlebih dahulu. Tetapi mengirim Long Xiaoxi ke sekolah bersama dengan Long Zaitian. Ini musim gugur, langit kelabu dan angin bertiup, dan hari ini agak dingin. Di sebelah jalan semen di depan TK Xiao Yuer, seorang wanita tua berusia 50-an atau 60-an duduk di tangga jalan semen. Dia memiliki rambut putih, tas kulit ular di sampingnya, dan tongkat kayu di tangannya. Mata tua, melihat ke pintu TK. Nenek, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Pulanglah dalam cuaca yang begitu dingin. Kadang-kadang, orang yang bermaksud baik lewat akan peduli beberapa kata. Saya sedang menunggu cucu perempuan saya kembali. Cucu perempuan saya tidak pulang tadi malam. Mereka bilang cucu perempuan saya akan kembali hari ini. Wanita tua itu ramah kepada orang yang lewat. Kamu masih menunggu?
Pulang dan tunggu. Apa yang kamu tunggu di sini? Cuacanya sangat dingin. Orang yang bermaksud baik benar. Tidak, saya khawatir saya akan cemas jika anak itu tidak melihat saya ketika dia kembali. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, sangat tegas. Hei, oke, siapa wanita tua itu? Dia sangat tua, dia masih keluar. Melihat ini, pria yang baik hati itu menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Tidak ada jalan lain, orang yang baik hati hanya bisa pergi begitu saja. Sekarang tengah hari, dan tidak banyak orang di pintu masuk taman kanak-kanak, lelaki tua itu duduk di tangga, angin meniup rambut putihnya, dan dia tampak kesepian. Cek cek cek, abadi tua ini ternyata ada di tempat ini. Pada saat ini, beberapa pemuda berambut kuning-kuning hijau datang dan melihat wanita tua itu duduk di tangga dengan ekspresi buruk. Orang pertama kurus dan dengan rantai emas besar. Rantai emas besar dengan sepatu kacang polong, dan rambut dicat hijau, terlihat mencolok. Ketika wanita tua itu melihat beberapa orang, ada ketakutan di matanya, dan tubuhnya menyusut kembali. Nyonya tua sialan, berapa biaya perlindungan untuk hari ini? Mengapa kamu tidak pergi untuk mengambil sampah? Apa yang kamu lakukan bersembunyi di tempat ini? Mengapa tidak menjual sampah? Hasilkan sejumlah uang dan berikan kepada saya. Rambut merah di sebelah rambut hijau berteriak membabi buta. Beberapa saudara, saya sedang menunggu cucu saya. Cucu saya tidak pulang semalaman. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hanya beberapa saudara, oke, saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda punya uang. Mendengar ini, wanita tua itu memohon dengan menyedihkan. Hehe, ternyata cucumu yang bodoh sudah pergi, sampah semacam itu hilang. Lu Maohe mencibir dan berkata. Mendengar kata-kata itu, para pemuda dengan rambut berwarna-warni di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tetapi hanya melihat orang-orang ini dengan ketakutan. Kakak Lumao, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Setelah mengumpulkan wanita tua ini, pergilah ke tempat lain untuk mengambilnya. Uangnya sangat ketat baru-baru ini. Gangster kecil di belakangnya berkata kepada saudara Lumao. Wanita tua, beri aku uang. Rambut hijau mengangkat kepalanya, sangat arogan dan otentik. Saya benar-benar tidak punya uang. Saya tidak pergi untuk mengambil sampah hari ini. Saya tidak punya uang sama sekali. Saya sedang menunggu cucu perempuan saya kembali. Wanita tua itu berkata dengan sedih. Hehe, tidak ada uang. Kakak, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak punya uang? Gangster di samping Lumao mencibir dan berkata. Tidak jujur. Lumao berkata dengan ringan, gangster kecil di samping Lumao mendengar kata-kata itu, dan dengan satu tendangan. Wanita tua itu ditendang hingga mengenai tangga. Pada saat ini, Audi A6 merah berhenti tidak jauh, pintu terbuka. Sesosok kecil bergegas keluar, langsung bergegas menuju wanita tua itu. Begitu pintu mobil dibuka, gadis gemuk itu bergegas keluar, dan Gu Qinglian sedikit lengah. Sama seperti gangster kecil terus bekerja, mereka tiba-tiba melihat sosok kecil bergegas masuk. Pintu ganda terbuka, menghalangi jalan mereka dan melindungi wanita tua di belakangnya. Tapi sosok kecil itu benar-benar terlalu kecil, dia tidak bisa melindungi wanita tua itu sama sekali. Di depan beberapa gangster tinggi, dia terlihat sangat tidak penting. Yo, bukankah ini si bisu kecil? Si bisu kecil kembali. Melihat ini, Lu Mao sedikit terkejut. Ledakan. Dia menendang gadis kecil gemuk itu, dan seluruh tubuh gadis kecil gemuk itu ditendang terbang dan mendarat di dekat rumah lelaki tua itu. Cucuku, jangan pukul cucuku. Wanita tua itu dengan cepat merangkak, memeluk gadis gemuk itu, dan melindungi gadis gemuk itu dengan tubuhnya. Tetapi gadis kecil yang gemuk itu sangat keras kepala. Melepaskan diri dari wanita tua itu, dan berdiri di depan wanita tua itu lagi. Dengan tangan terbuka, untuk menghentikan gangster kecil di depannya memukul neneknya. Baru saja berdiri dan ditendang lagi. Tes, jika Anda tidak membayar biaya perlindungan, itu masih masuk akal, hubungi saya. Lu Mao berkata dengan marah, dengan satu perintah, beberapa preman bergegas. Wanita tua itu hanya bisa mati-matian melindungi gadis kecil gemuk di bawah tubuhnya. Menghadapi pukulan dan tendangan yang akan datang. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Gu Qinglian dari kejauhan hanya bereaksi, dan baru kemudian dia mengetahui situasinya, dan dia buru-buru berteriak. Yo, dia gadis yang cantik. Cek, cantik sekali, hehe. Saudaraku, bisnis akan datang. Para gangster kecil menoleh, melihat Gu Qinglian, dan segera berhenti. Wanita ini juga terlalu cantik, sosok ini, penampilan ini, sangat luar biasa. Mereka sepertinya belum pernah melihat wanita cantik seperti itu. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Gu Qinglian. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak menyadari bahwa Long Zaitian, yang menyeret anak di tangan Gu Qinglian, sudah keluar dari mobil, dan berjalan dengan tenang. Gadis cantik, apakah kamu ingin menjadi berani? Bermainlah dengan saudara-saudara kita, dan kita tidak akan mempersulit pasangan sampah ini. Lu Mao melirik Gu Qinglian, lalu ke wanita tua dan gadis gemuk yang jatuh ke tanah, dengan arogan.
Mengapa ada begitu banyak sampah yang seharusnya tidak hidup di dunia ini? Long Zaitian datang dan berjalan ke Gu Qinglian. Kamu pergilah, aku akan menangani masalah ini. Long Zaitian berkata pada Gu Qinglian dengan ringan. Yah, hati-hati sendiri. Gu Qinglian berkata dengan sedikit khawatir. Melihat begitu banyak orang menggertak seorang wanita tua dan seorang anak, dia merasa marah. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan, pahlawan untuk menyelamatkan keindahan? Long Zaitian datang, dan para gangster kecil ini memperhatikan Long Zaitian. Ketika si rambut hijau melihat Long Zaitian, dia mencibir padanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.